Hai, aku Stanley. Selamat datang di sesi tentang duit kali ini. Kali ini aku bakal bahas tentang dana darurat. Dana darurat ini adalah salah satu dana yang penting kalian persiapkan, yang akan kita bahas nanti detailnya di video ini. Sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan juga aktifin channel notifikasi supaya nanti kalian tahu update dari video di channel ini. Setelah nonton video ini, kalian nanti akan tahu apa itu dana darurat, berapa idealnya, kira-kira dana darurat ini digunakan untuk apa aja, gimana kalau misalkan kalian nggak punya asuransi, instrumen apa aja yang bisa dipakai untuk dana darurat, dan masih banyak bahasan lainnya. Oke, sekarang kita bahas pengertian dulu. Dana darurat adalah dana yang dipakai ketika kondisinya benar-benar darurat, tidak terencana, atau bahkan ada musibah. Dana ini bukan dipakai untuk kalian kalau misalkan dana bulanan habis, pakai dana ini. Bukan seperti itu. Jadi dana ini harus dipersiapkan pertama kali sebelum maju ke dana lainnya, seperti dana pensiun, dana pendidikan, bahkan sebelum ke investasi. Jadi kalau misalkan dana darurat ini sebagian yang sudah terpenuhi, baru kita boleh maju ke dana lainnya. Lalu apa contoh penggunaan dana darurat? Contohnya ketika misalkan nih kacamataku pecah, itu harus segera diganti. Handphone kalian jatuh atau pecah, itu harus segera ganti layar atau ganti handphone. Kalian kecelakaan itu berarti harus berobat. Kalau misalkan ban kalian bocor harus segera ganti ban atau tambal ban. Kalau misalkan ada bencana alam dan sebagainya. Dan ada contoh ekstrim lainnya seperti PHK dari kantor sehingga kita nggak ada pemasukan. Sehingga dana darurat ini diperlukan untuk bertahan hidup. Berapa dana darurat yang ideal? Dana darurat yang ideal ini dihitung dari pengeluaran bulanan, minimal yang pos primer dan pos cicilan. Jadi kita kumpulkan pos living ini, lalu ada beberapa aturan khusus. Buat pekerja yang rutin dapat pemasukan, itu dana daruratnya idealnya 6-12 kali pengeluaran bulanan. Jadi 5 enggak, 13 jelas enggak, lebih baik diinvestasikan. Ini enggak peduli dengan status sosial kalian, baik kalian sudah menikah, maupun punya anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, istri 1, istri 2, dan sebagainya. Enggak, pokoknya 6 kali pengeluaran sampai 12 kali pengeluaran. Nah, kalau kalian sudah berkeluarga, berarti pengalinya adalah pengeluaran kalian bulanan dari keluarga tersebut, satu keluarga ini. Buat freelancer, itu lebih enak di 12 kali pengeluaran bulanan, itu lebih aman. Kenapa? Karena resiko kalian tuh lebih tinggi, kita nggak tahu project itu datangnya kapan, invoice dibayar per kapan, jadi lebih aman di 12 kali pengeluaran bulanan. Buat kalian yang jadi pengusaha, itu bisa dari 12-24 kali pengeluaran bulanan. Itu karena resiko kalian lebih besar, karena punya biaya operasional, biaya gaji karyawan, dan lain sebagainya. Lalu, dana darurat ini cocoknya ditaruh di instrumen gimana? Ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, itu harus liquid. Jadi kalau kalian butuh, itu benar-benar bisa langsung dicairkan. Kedua, gampang diakses. Ketiga, risikonya rendah sehingga lebih aman. Sekarang kita masuk ke contoh instrumen. Instrumen pertama yang bisa kalian pakai adalah tabungan. Kenapa tabungan? Karena kalau misalkan kalian butuh duit, duitnya itu bisa segera kalian cairkan saat itu juga. Tapi saranku lebih baik dipisahkan ke rekening yang berbeda supaya nggak kalian pakai untuk konsumsi. Jadi benar-benar ditarik ketika memang dibutuhkan. Instrumen yang bisa kalian pakai berikutnya adalah emas. Tapi ada syaratnya, kalian udah punya emas ini dari jangka waktu yang lama sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian punya dari beberapa tahun yang lalu, itu bisa dipakai untuk dana darurat. Tapi kalau kalian beli sekarang untuk digunakan sebagai dana darurat, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jadi kalau misalkan kalian memang benar-benar butuh beberapa bulan ke depan dan dijual, itu akan kena selisih harga jual dan harga beli. Jadi duit kalian nggak utuh lagi. Kecuali kalian mau beli untuk digunakan 3-4 tahun ke depan, itu bisa banget digunakan. Misalnya gimana? Nah, sekarang aku bukain ya harga beli emas sekarang. Kalau misalkan kita mau beli emas, itu harganya sekitar 915.000 per gram. Dan ketika kita ngejual atau di buyback oleh si Antam, itu 812.000. Jadi kita ada rugi di situ harga selisih ya, selisih harga emas dan harga buybacknya. Jadi kalau misalkan akan digunakan beberapa bulan ke depan, kita nggak bisa tahu risikonya, itu akan rugi di spread atau selisih harga jual dan beli. Jadi lebih baik kalau misalkan kalian mau naruh dana darurat kalian di emas, ya kalian harus mikirin 2-3 tahun lagi baru kalian pakai dana darurat emas tersebut. Tapi kalau misalkan sekitar 6 bulan, setahun, lebih baik di instrumen lainnya. Seperti itu. Instrumen berikutnya adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini risikonya paling kecil dibandingkan reksadana tipe lainnya, seperti pendapatan tetap, obligasi, maupun reksadana saham. Reksadana pasar uang ini returnnya juga mirip-mirip inflasi, bahkan ada yang mengungguli inflasi, jadi nilai uang kalian tetap aman. Untuk RDPO ini, pencairannya biasanya 2 hari kerja, jadi bisa dikatakan liquid, tapi lebih liquid di tabungan. Instrumen yang aku rekomendasikan berikutnya adalah deposito. Deposito ini dijamin LPS maksimalnya 2 miliar. Jadi kalian tetap aman nyimpan uang kalian.
Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bunganya nggak lebih dari yang ditetapkan LPS. Jadi kalau misalkan lebih dari yang ditetapkan LPS, ya dipertanyakan nanti, atau bahkan nggak dijamin. Untuk update bunga tersebut, kalian bisa mengunjungi website dari LPS tersebut. Sekarang kita menuju ke cara mengumpulkan dana darurat. Cara mengumpulkan ini ada dua teknik, yaitu yang pertama lump sum. Kalau kalian udah punya dana cash di rekening tertentu, kalian bisa alokasikan ke rekening lainnya untuk dana darurat tersebut. Itu yang pertama. Tapi dana 6-12 kali pengeluaran bulanan itu kan gede banget, Stan. Kalau aku nggak bisa kayak gitu gimana? Makanya ada teknik yang kedua, yaitu tekniknya mencicil. Jadi, setiap habis gajian, kita langsung alokasikan ke rekening tertentu itu yang kita fokuskan untuk dana darurat. Jadi, kita cicil tiap bulannya sampai tercapai dana darurat yang kita inginkan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, gimana komposisi dana daruratnya? Nah, ini pertanyaan menarik. Jadi, aku percaya kalau cash is king. Jadi, uang di tabungan itu yang paling liquid kan? Kalau misalkan kita mau nyariin deposito, emas, RDPU, itu butuh waktu. Misal nih, kalau kita kena musibah, misal mobilnya kecelakaan, atau kita kenapa-kenapa, kalau misalkan kita punya di tabungan, kan kita segera ambil bisa. Tapi kalau misalkan mayoritas ada di deposito, emas, atau RDPU, itu kan kita harus cairin dulu tuh, dan ada waktunya di situ. Masa kita harus nunggu sampai uangnya cair baru kita ditangani di pas kecelakaan, itu kan nggak mungkin. Jadi tips dari aku adalah mayoritas dana darurat tetap harus ada di tabungan. Yang lain buat diversifikasi nggak apa-apa. Begitu. Pertanyaan kedua, kita akan ke pertanyaan kedua. Kalau nggak ada asuransi kesehatan, jiwa, dan sebagainya itu gimana? Nah, memang banyak sekali ada norma-norma di masyarakat ataupun preferensi masyarakat ya, yang suka pakai asuransi maupun tidak. Dan kalau misalkan nggak mau pakai asuransi, ya nggak apa-apa. Tapi, kalau kalian nggak mau pakai asuransi, berarti kalian harus nyiapin dana darurat yang lebih daripada yang lainnya. Kenapa demikian? Soalnya kalau misalkan yang lain punya asuransi, yang bayarkan asuransinya itu. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya asuransi, biaya berobat dari kalian sendiri. Jadi kalian harus punya cash yang lebih banyak. Misalnya, setiap kali berobat kalian habis 10 juta, setiap kali ke rumah sakit sebulannya. Jadi kalian minimal harus punya 6 bulan tuh berarti 60 juta untuk ke rumah sakit aja. 60 juta ini berarti istilahnya biaya komitmen kalian karena nggak mau pakai asuransi. Jadi kalian harus stay dana segitu untuk jaga-jaga kalau misalkan mau berobat. Jadi nggak apa-apa nggak pakai asuransi, tapi kalian harus gedein cash kalian buat jaga-jaga kalau misalkan harus berobat. Begitu, dan semoga membantu. Itu dulu video sesi tentang duit kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian semua dalam mengumpulkan dana darurat. Kalau kalian suka, klik like, dan jangan lupa subscribe. Kalau kalian nggak suka, klik dislike. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!